وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat luang yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa kita mensyukurinya dengan cara menjaga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat sehat ini Allah yang berikan dan Allah mencabut seketika. Maka kesehatan ini merupakan peluang, karena ketika sakit Allah uji kita agar kita ingat bagaimana nikmat sehat itu begitu berharga. Walaupun di sisi lain ketika sakit pun Allah memberikan kita namanya pahala ketika bersabar, Allah mengampuni dosa. Karena dalam kacamata sunnah Nabi SAW, apapun yang menimpa seorang mukmin itu baik. Mereka yang disebutkan dari segala sisi. Seorang saudara kita, Ustaz Yusran, yang biasa memberikan moderator, beliau sedang terbaring di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Kita yang hadir mendoakan. Beliau dioperasi semalam, sekarang berada di rumah sakit Melati. Ini enggak ada yang kasih tahu, saya kasih tahu ini ketika ada saudara kita yang kita ingatkan agar kita mendoakan. Hadirin yang saya muliakan, kita melanjutkan penjelasan dari hadis Nabi SAW. Masih pada kalimat beliau menyampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dari kalimat ini kita akan mendapatkan sejumlah hadis yang terkait dengan bab meminta-minta, larangan, serta kapan pengajuannya akan kebolehnya. Ketika Nabi SAW mengatakan idza sa'alta fas'alillah, Nabi ingin memuliakan umatnya. Sebagaimana manusia ketika meminta-minta kepada Allah, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia menghambakan diri kepada Allah, dan dia menunjukkan dia itu butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba makin menunjukkan butuhnya dia kepada Allah, segala hajatnya, maka dia makin mulia, dan Allah pun makin cinta. Sebaliknya, meminta-minta kepada manusia ini akan menghinakan hamba itu sendiri.
permasalahan meminta-minta kepada orang, hukum dasarnya dilarang. Terdapat sejumlah dalil yang mengatakan, bahkan ulama mengatakan haram hukumnya meminta-minta kepada manusia. Kecuali ada pengecualian. Ingat, setiap kaedah itu ada pengecualian. Segala sesuatu ada pengecualian. Saya sering menyampaikan, misalnya Allah mengatakan wajib bagi setiap muslim dan muslimah itu salat. Tidak ada alasan apapun dia meninggalkan salat. Tapi kecuali perempuan ketika datang bulan enggak boleh salat, haram baginya salat. Orang gila enggak wajib salat. Semua kaedah ada pengecualian. Ini agar manusia belajar, seketat apapun aturan yang kita buat sesama manusia, pasti ada pengecualian. Tapi pengecualian juga harus ada kriterianya apa. Maka di sini dalil larangan tentang meminta-minta kepada manusia terdapat sejumlah dalil. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengatakan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang suatu kejadian. Beliau datang kepada Nabi SAW dan meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi pun memberikannya. Kemudian beliau datang lagi dan Nabi pun memberikannya. Datang lagi dan Nabi pun memberikannya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan sebuah hadisnya, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu bagaikan buah segar dan manis. Buah segar plus manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan penuh ketamakan, ambisi, tamak, dan tidak ada kerelaan orang yang memberikannya, pemiliknya, maka tidak ada keberkahannya. Dan barang siapa yang mengambilnya tanpa ada ambisi ketamakan itu, maka tidak ada keberkahannya. Nabi SAW menyebutkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Ya, hadis Imam Bukhari, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu kita ingat juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari hadis Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengatakan innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan, illa ini pengecualian, atau fi amrin la budda minhu, atau dalam pengecualian yang kedua. Di sini Nabi menyebutkan bahawa saya meminta-minta itu, innal mas'alah, meminta-minta itu merupakan hal yang meletihkan, menyusahkan. Innal mas'alata, minta-minta kepada orang. Maka ulama mengatakan innal mas'alata adalah su'alan nas wa talab minhum. Minta kepada orang dan nuntut dari orang lain. Maka menunjukkan kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhah. Itu sesuatu yang meletihkan, yang menyusahkan, memberatkan. Maksudnya yakuddu biha ar-rajul wajhahu yut'ibu as-sa'il wajhahu bil mas'alah. Artinya itu memberikan satu kesan, memberikan satu dampak yang negatif, wa'iban,
satu kecacatan bagi seseorang. Ya. Di wajah peminta itu akan beda kesannya. Menghilangkan air muka bahasanya. Enggak ada air muka ada. Ya. Maka bahkan wa tudhi'u karamatahu bainan nas. Ya. Hilang kewibawaan, kemuliaan kita di kalangan manusia. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan waja'at yaumal qiyamati khumushun au khudushun au kuduhun fi wajhi. Dan dia nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya ini dalam keadaan luka-luka, tercakar-cakar. Itu menjadi tanda yang mana orang-orang nanti akan mengenalnya. Ini peminta-minta depan makhluk dulu. Ini peminta-minta kepada makhluk. Maka Nabi mengatakan, ya, illa ayyas'ala ar-rajulu sultanan. Kecuali meminta-minta ini kepada raja. Kepada raja. Au amir. Ya, selevel gubernur gitu. Perlu dengar ya, raja, gubernur dengan baik-baik. Kalau datang rakyat minta itu, jangan bilang minta-minta dengan hadis ini. Ini pengecualian. Jangan bilang bapak enggak ada. Illa ayyas'al ar-rajulu sultanan, kecuali kalau dia minta permintaan itu, proposal itu diajukan kepada raja. Sekarang kan masa proposal, Pak. Au amirin, atau pada seorang amir, au khalifatin, seorang khalifah, ya penanggung jawab urusan kaum muslimin lah. Au waliul amr, kepada penanggung jawab urusan umat ini kaum muslimin. Fala madhammata fi ayyas'ala rajul sultan haqqah. Maka dalam hal ini tidak tercela seseorang itu minta-minta kepada mereka tadi. Yang mana mereka minta haknya. Haknya dari mana? Min baiti malil muslimin, dari baitul mal, dari baitul mal. Atau boleh minta dalam keadaan darurat. Nabi mengatakan au fi amrin la budda minhu, atau dalam perkara yang tidak boleh tidak, memang harus minta, keadaan yang sangat darurat. Itu juga tidak tercela. Li amrin daruri, yang mana dia tidak akan mendapatkan kecuali harus minta kepada itu. Hadirin yang saya muliakan, bahkan dalam hal ini para ulama mengatakan walau kana ghaniyan, walaupun dia orang kaya. Karena darurat itu enggak mengenal kaya atau miskin. Ada kondisi tertentu dia memang harus minta. Walaupun kadang ketika dia minta itu dia penuh dengan rasa malu dia kadang. Maka contohnya seperti apa? Orang darurat itu tiba-tiba rumahnya roboh, mungkin karena ada musibah, itu darurat. Anak Pak ditinggal. Itu andaikan orang sekitarnya paham, orang nggak akan minta, langsung dibantu. Kondisinya orang nggak mengerti juga. Kondisi demikian nggak ada yang paham. Wala sakana yu'ih, dia tidak ada tempat tinggal untuk dia bisa kembali ke rumahnya. Menarik. Hadis ini, ulama mengambil kesimpulan sesuai dengan pembahasan tadi. Hadis ini memberikan ancaman kepada orang yang meminta-minta kepada manusia. Kecuali pada hadis tadi. Hadis ini menakutkan kita akan meminta-minta kepada orang ketika hal tidak darurat.